Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat spanduk atau banner menggunakan CorelDRAW 2018, CorelDRAW 2018. Jadi di sini yang pertama kali kita lakukan jika kita ingin membuat suatu banner atau spanduk atau membuat apapun menggunakan CorelDRAW adalah ini, file new, atau bisa juga ini di kiri atas ya, bisa juga ini. Nah, ini new, start a new document. Jadi di sini kita membuat file baru. Nah, di sini kita bisa mengcustom namanya, terserah apa saja. Lalu kita bisa mengcustom. Nah, ini bisa apa namanya, berdiri atau mendatar. Dan ini kita bisa mengubah satuannya. Biasanya kalau banner kan meter, nah bisa kita tulis misalkan ini. Nah, ini bisa kita atur, misalkan ini lebarnya berapa, ini tingginya berapa. Misalkan sebuah banner, biasanya berapa sih banner? Panjangnya katakanlah 4 meter, sedangkan lebarnya 2. Nah, gitu aja. 4 kali 2 meter. Sudah, terus kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah dengan membuat background dasar. Jadi kita membuat kotak, membuat sebuah persegi panjang. Objek yang ini akan menutupi kanvas kita, kanvas banner 4 kali 2 meter ini. Ini berguna untuk mendesain banner kita. Nah, jadi yang pertama kita ini di sebelah kiri layar ada berbagai macam tools. Ini ada rectangle tools, ellipse tools, dan polygon tool. Nah, kita bisa menggunakan ini, rectangle, membuat kotak. Jadi seperti ini. Kita benar-benar benar-benar menutupi seluruh area kanvas. Nah, untuk supaya mungkin lebih rapi jika kalian menyukai kerapian. Nah, gini. Mungkin bisa kita kasih warna tertentu dahulu, lalu kita ini hapus garis tepi. Jadi ini setiap kita membuat objek, baik itu lingkaran ataupun poligon ataupun kotak, ini adalah ada garis tepinya. Misalkan kita warna ya, misalkan kotak ini, bentar, kita fokus ke kotak ini. Nah, misalnya kita kasih warna ini, ini kuning. Nah, ini kan memiliki garis tepi. Garis tepinya ini, nah, garis tepi untuk melingkar, untuk membentuk objek kotak ini. Nah, kita bisa atur ketebalannya, misalkan gini. Bentar. Nah, ini kan jadinya tebal banget. Atau bisa kita hilangkan sama sekali. Nah, jadinya hilang. Nah, ini yang kita praktekkan sekarang untuk dasar banner kita. Nah, jadi ini tanpa garis tepi ya. Sudah tanpa garis tepi. Lalu selanjutnya adalah mungkin bisa ketulisan dahulu ya.
terserah ini mau membuat banner apa, misalkan membuat banner untuk hari raya lebaran kurban kan sekarang ini mau Idul Kurban, Idul Adha. Jadi kita tulis misalkan terlalu kecil fontnya kita perbesar karena kan tadi 2x4 ya bannernya. Nah, selamat kurang besar. Mungkin backgroundnya kita ganti dahulu dengan warna yang lebih, nah ini supaya tulisannya kelihatan ya. Nah ini misalkan seperti ini. Nah kita bisa memilih bentuk font kita terserah seperti apa, misalkan ini apa ya, terserah sih. Seperti ini juga bagus lah misalkan. Nah, jadi persis ucapan tapi tidak apa-apa lah. Ini sebagai contoh ya. Nah lalu kan polos seperti ini, background kan kurang srek gitu kalau polos, cuma polos gitu. Oh iya, ininya juga bisa diganti warna ya, apa namanya, ininya apa namanya, gambar, nah tulisannya bisa diganti warna juga. Misalkan kita ganti warna putih ya, nah seperti ini. Atau mungkin kita tambahin tulisan lagi ya supaya lebih rame gitu. Bentar, kok gak kelihatan gitu. Saya ini. Nah, tulisannya terlalu kecil ya. Apa tulisannya misalkan mulai ya. Misalkan seperti ini ya, ini sebagai contoh saja. Seperti biasa kita ganti font, kita perbesar mungkin. Nah, seperti ini. Nah, ya. Seperti ini, tapi kan seperti ini sudah bagus ya, tapi kan lebih bagus lagi jika kita menambahkan apa namanya, desain sendirilah untuk background-backgroundnya ini, untuk mempercantik lah. Misalkan ini kita tambahkan sebuah lingkaran. Jika ingin membuat sesuatu lingkaran yang simetris, kita gunakan kita menahan mouse, menggerakkannya, lalu kita sembari menekan Ctrl, jadi seperti ini. Jadi terbentuklah lingkaran yang simetris. Misalkan kita beri warna dulu ya, warna yang senada dengan tapi lebih coklat gitu, dan lebih terang.
gini misalkan, terus kita full copy misalkan. Ini untuk memberikan apa ya, memberikan warna, memberikan supaya rame gitulah backgroundnya, kan tidak hanya seperti ini. Oh ya, untuk ini tadi untuk memperganda bisa klik ini, klik kanan terus copy, terus bisa dipas, klik kanan lagi terus bisa paste. Nah, bisa kita lihat. Tapi sebenarnya kalau misalkan menggunakan keyboard, kita tinggal klik objeknya lalu klik terus tekan Ctrl copy untuk mempastenya, Ctrl paste, Ctrl V. Nah, jadi seperti ini. Sudah kebanyakan. Ini dalam rangka untuk membuat desain membuat desain background sendiri. Jadi ini kita hilangkan, misalkan hilangkan tepinya, terus ini mau diganti warna lain. Terserah lah ya. Ini misalkan, nah ini kita klik kanan terus di group objek. Nah ini supaya apa? Supaya mereka ketika dipindahkan mereka bisa bersama-sama. Seperti ini. Gini. Bisa bersama-sama. Jadi kalau kita ingin memasukkan ini ke dalam background, nah, misalkan kita inginnya seperti ini, inginnya cuma memasukkan sebagian, nggak semuanya gitu. Misalkan hanya segini saja jadi background gitu. Segini sudah cukup lah katakanlah gitu. Tapi ada bagian dari dari lingkaran ini yang keluar dari background gitu. Nah, caranya untuk memasukkan desain ini ke dalam background adalah dengan ini diklik objek ini yang tadi sudah kita grup segala macam, kita klik, lalu klik ini objek, lalu pilih power clip dan ini place inside frame. Nah, jadi ini kita klik ke backgroundnya yang coklat ini. Nah, jadinya masuk ke dalam background. Kalau ingin mengubah posisinya cukup gini. Nah, kita ubah posisinya, kita klik 2 kali segini. Misalkan kurang serp, pengennya agak bawahan dikit. Nah, terus klik ini finish editing power clip. Misalkan seperti itu ya. Terus misalkan ini mau di copy, nah mau ditaruh di bawahnya juga, kita mungkin balik terus gini, nah terus klik finish. Nah, oh ketutupan. Misalkan seperti inilah. Nah, jadilah desain banner sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini misalkan. Seperti ini. Kita bisa menambahkan objek-objek lain lah, misalkan ingin kotak lah ya, untuk ya memperamai
misalkan kotak. Warna apa yang cocok? Nah, terserah lah. Kita hilangkan mungkin supaya hilangkan garis tepi biar rapi. Ini misalkan saya putar seginilah 45 derajat. Nah, ingin saya masukkan ke sini. Kita lakukan hal yang sama. Objek, power clip, flash, inside frame. Nah, bisa kita masukkan. Mau saya kasih ke pojok kanan atas lah juga. Nah, sini. Nah, jadi mungkin ini kalau membuat sendiri ya apa namanya desain untuk hiasan background. Tapi kita juga bisa menambahkan gambar dari file komputer kita. Contohnya jika mungkin kita mengambil mencari ikon di internet ya, coba ya. Kita googling. Kita cari icon-icon yang gratis di internet sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita cari applause, tepuk tangan gitu. Nah, di sini kita ketemu. Terus kita pilih dan di-download dengan format PNG. Jadi format PNG ini format gambar tanpa background. Jadi tidak ada putih-putihnya. Kita misalkan download ya. Nah, sudah terdownload. Kita kembali ke sini dan kita bisa ini. Untuk memasukkan gambarnya kita klik import. Nah, mana sih? Ini. Nah, bisa kita taruh ke sini. Nah, kita bisa perbesar kalau kurang jelas. Nah, misalkan seperti ini jadinya. Nah, ini adalah contoh sederhana dalam membuat banner dan bisa didesain, dikembangkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi banner ini bisa digunakan, desain ini bisa digunakan untuk mendesain banner berbagai acara gitu. Dan desainnya pun kalau misalkan kita explore lebih dalam juga bisa lebih dari ini gitu. Dan ini kan jika misalkan kita menggunakan background dengan desain sendiri. Nah, kita juga bisa menggunakan desain misalkan kita mendownload suatu background gitu, udah mendownload background dan kita masukkan ke dalam sini. Jadi mungkin jika kita tidak ingin repot-repot untuk membuat desain segala macam, kita bisa membuat hanya tinggal mendownload background dari internet terus kita tambahin tulisan, udah gitu aja gitu. Caranya yaitu seperti tadi, langkah awalnya kita bentar. Kita duplicate aja ya. Duplicate back. Nah, misalkan gini.
misalkan kita import suatu gambar yang menjadi background. Misalkan, nah ini. Misalkan ya ampun kecilnya. Ini kita lagi-lagi melakukan ini power clip place insert frame. Nah, ini kita atur, tinggal kita atur besarnya. Nah, misalkan gini. Nah, bisa seperti ini juga. Bisa. Jadi ini backgroundnya tinggal kita cari di internet, lalu tinggal kita pasang dengan cara power clip seperti tadi. Nah, terus juga cara kita menyimpannya jika ingin mencetaknya bisa dalam bentuk format gambar atau format PDF. Tapi biasanya kalau untuk kepercetakan yang lebih aman biasanya juga pakai PDF, karena kalau PDF kan nanti gambarnya tidak pecah gitu. Misalkan kita save, ya kita simpen filenya dahulu. Bentar, di ya pelatihan desain banner sudah kita save. Terus kita ingin menyimpan ini dalam bentuk file yang untuk dicetak, misalkan kita ekspor ya. Kalau untuk untuk dicetak kita harus ini ekspor. Nah, dan ini ada formatnya. Nah, jadi kita bisa format JPG atau format gambar PDF, PNG. Kita misalkan format gambar ya, pelatihan desain banner gambar ekspor. Nah, bentar, kita bisa langsung, kalau tidak ingin menunggu kita langsung klik OK. Nanti jadinya adalah mana ini tadi? Bentar. Oh, tidak bisa, masih loading. Jadi emang untuk menyimpan, mengekspor itu juga membutuhkan waktu, tidak langsung selesai jika kita mengekspor file dengan format desain menjadi format gambar. Misalkan kita ekspor dalam bentuk PDF. Langsung klik OK.
ini dia hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ada ini langsung tercetak dua desain. Pertama desain yang ini backgroundnya kita cari dengan background yang kita desain sendiri. Nah, seperti ini. Sudah. Ya, seperti itu. Sekian, semoga pelatihan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.